Bab 877. Namun di detik berikutnya, senyum puas di wajah Nando tiba-tiba membeku. Adril berdiri di sana, menghadapi pukulan dahsyat dari Freddy tanpa menghindar, hanya mengangkat tangannya, menekuk jarinya, dan dengan ringan menjentikkan. Bruk. Sebuah aliran energi sejati yang dingin keluar dari tangannya, dengan cepat terwujud di udara. 1 menjadi 10, 10 menjadi 100. Dalam sekejap, muncul ratusan aliran energi sejati yang dingin terbentuk. Suhu di sekitar mendadak terasa turun beberapa derajat. Pedang kesempurnaan tidak terikat pada pedang, tetapi setiap gerakan mengandung makna pedang. Seperti sekarang, hanya dengan satu jentikan jari, Adril telah mengaktifkan pedang kesempurnaan bersamaan dengan teknik es kuda besi, kekuatan ganda yang mematikan. Dalam hitungan detik, ratusan energi pedang bertabrakan dengan bayangan tinju yang mengelilingi tubuh Adril. Kecepatan bayangan tinju itu melambat, seolah-olah hampir membeku. Ting! Setelah ketegangan antara energi pedang dan energi tinju berlangsung sejenak, energi tinju itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian ratusan energi sejati itu menyatu menjadi satu. Kekuatan tajam dari energi pedang mencapai puncaknya. Di mata semua orang, hanya kilatan cahaya dingin yang terlihat sekejap. Dalam pupil mata Freddy, energi itu dengan cepat mendekat. Dia bisa merasakan semangat pedang yang sangat tajam, membuat punggungnya terasa dingin. Dia buru-buru mengerahkan energinya, mengangkat tinjunya untuk menahan, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Dia menundukkan kepalanya dengan tatapan kosong. Di bagian kanan dadanya, ada sebuah lubang sebesar jari, tanpa darah yang mengalir, tetapi di sekitar lukanya terdapat es yang membeku. Kamu bukan tandinganku, mundurlah, kata Adril dengan datar. Adril menatapnya dengan dingin. Jika sebelum mencapai level master puncak, Adril harus mengeluarkan banyak usaha untuk mengalahkan Freddy. Namun sekarang, dengan banyaknya seni bela diri tingkat tinggi dan jurus naga gajah penghempas langit di tangannya, hanya master puncak tingkat 3 yang patut menjadi lawannya. Bagaimana mungkin, secepat ini? Gumam Nando dengan kaget. Hanya dengan satu serangan, dengan perbedaan satu tingkatan kekuatan, Freddy dikalahkan begitu saja. Apa? Di sisi lain, Ethan yang tadinya merasa semuanya terkendali kini juga terkejut sepenuhnya. Dia tahu bahwa Adril bisa bertahan melawan master puncak tingkat 8 dalam 3 serangan, tetapi itu hanya karena Adril menggunakan banyak ilmu rahasia dan kartu asnya. Namun sekarang, Adril tidak menggunakan apapun, hanya satu jentikan sederhana, dan Freddy sudah kalah. Perbedaan satu tingkat antara Freddy dan Adril seperti tak ada bedanya. Plak. Saat itu juga, Nando marah besar. Dia menamparkan wajah Freddy lalu berkata, dasar bodoh. Kamu membuatku malu. Pergi dan terima hukumannya. Freddy jelas terluka, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun rasa simpati. Sepertinya dia juga merasa hal itu wajar, tak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan, dan segera mundur. Adril hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimanapun, Freddy adalah seorang ahli master puncak, tetapi tidak memiliki sedikit pun harga diri. Kamu berani melukai anak buahku. Kamu berani menghina aku di depan umum. Sepertinya ibuku menyelamatkan seekor serigala tak tahu terima kasih. Tapi karena wajah keluarga Juwana, aku beri kamu satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Potong satu lenganmu sendiri, dan aku akan memaafkanmu. Kata Nando dengan marah. Nando menatap Adril dengan wajah yang dingin dan penuh kebencian. Tidak bisa langsung membalasnya. Dia pun mulai mengancam. Aku hanya menolak permintaanmu yang tidak masuk akal. Apakah itu sudah dianggap menghina? Tanya Adril. Adril tertawa kecil, lalu lanjut berkata dengan tenang. Nona Elin adalah wanita yang bijaksana. Bagaimana mungkin dia melahirkan anak yang seburuk dirimu? Sudahlah, aku juga beri kamu kesempatan. Minta maaflah padaku dan akui kesalahanmu. Aku akan memaafkanmu sekali ini. Lanjut Adril lagi. Mendengar itu, semua orang di sekitar tampak terkejut. Adril benar-benar berani melawan Nando.